Latar belakang sejarah. Hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang biasa disebut UUD NRI tahun 1945 merupakan bagian dari proses reformasi konstitusional yang terjadi setelah era Orde Baru. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, memperkuatkan sistem demokrasi, serta memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam struktur pemerintah dan sistem hukum yang ada sebelumnya. Proses amandemen dilakukan melalui sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang dimulai pada tahun 1999 dan berlanjut hingga 2002. Sejarah Amandemen 2. Indonesia pertama kali menyusun Undang-Undang Dasar atau UUD pada tahun 1945 yang menjadi landasan hukum negara setelah kemerdekaan. Namun, sejak penerapannya, banyak pihak yang merasa bahwa UUD 1945 belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan negara dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dalam hal pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, penguatan sistem demokrasi, serta hak asasi manusia. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, UUD 1945 tidak mengalami perubahan yang signifikan, meskipun ada beberapa penafsiran dan perubahan konseptual oleh pemerintah yang lebih otoriter. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, sistem pemerintah cenderung sentralistik, dan kontrol terhadap lembaga-lembaga negara serta kebebasan politik sangat terbatas. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 disertai dengan gelombang protes dan tuntutan reformasi dari masyarakat mendorong terjadinya perubahan besar dalam struktur politik Indonesia. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi yang menuntut pembaruan di segala bidang, termasuk di bidang hukum dan konstitusi. Pasal Amandemen 2. Pasal 18. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. 2. Setiap daerah mempunyai pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan undang-undang. 3. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A. 1. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dengan prinsip otonomi yang luas dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18B. 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang mengatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 19. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pasal 21. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota yang dipilih melalui pemilu. 2. Perwakilan rakyat mempunyai kewenangan untuk mengusulkan dan menyetujui rancangan undang-undang serta mengawasi pelaksanaan undang-undang. Pasal-pasal Amandemen 2. Pasal 22A. 1. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak. Pasal 22B. Yang pertama, presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal keadaan yang mendesak. Kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu tertentu agar dapat menjadi undang-undang. Pasal 25E. Pembentukan daerah otonomi harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pusat. Pasal 26. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang disahkan berdasarkan undang-undang dan dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 27. 1. Segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B. 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C. 1. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, dan berhak untuk memperjuangkan haknya secara hukum. 2. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Amandemen kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan beberapa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan hubungan antar lembaga negara. Berikut adalah poin-poin perubahan utama dalam amandemen kedua. Yang pertama, pemerintah yang demokratis. Pemilihan presiden langsung salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat, yang sebelumnya dipilih oleh MPR. Dengan sistem pemilihan langsung ini, presiden dipilih berdasarkan suara rakyat dalam pemilu, sehingga lebih mencerminkan kehendak rakyat dan prinsip demokrasi. Selanjutnya, sistem kabinet. Amandemen kedua juga mengubah sistem kabinet menjadi lebih jelas. Presiden bertanggung jawab atas pembentukan kabinet yang lebih mengutamakan profesionalisme dan kemampuan, bukan hanya berdasarkan partai politik. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang lebih jelas. Hubungan antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif yaitu presiden, legislatif yaitu DPR, dan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi lebih jelas dan tegas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan check and balance yang lebih efektif, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dan selanjutnya, penguatan peran DPR. Amandemen memperkuat peran DPR dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta memberikan kontrol yang lebih besar terhadap penggunaan anggaran negara. Yang ketiga, perubahan pada MPR. Fungsi MPR. Sebelumnya, MPR memiliki wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, fungsi MPR lebih difokuskan pada tugas-tugas legislatif, sementara pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat dalam pemilu langsung. Dan MPR yang beranggotakan DPR dan DPD, MPR diubah menjadi gabungan antara DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah dengan peran yang lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Yang keempat yaitu penguatan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Amandemen kedua memperkenalkan Mahkamah Konstitusi yaitu MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutuskan sengketa hasil pemilu. MK juga diberi wewenang untuk memutuskan perselisihan antara lembaga yang berkompetensi. Selanjutnya, perubahan pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diubah memperkuat sistem peradilan dan memastikan lebih independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Dan yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Amandemen kedua memberikan perhatian lebih besar perlindungan hak asasi manusia dengan menegaskan bahwa negara harus menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Yang keenam ada otonomi daerah. Pemberian otonomi lebih besar pada daerah. Amandemen ini juga memperkuat desentralisasi, memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal, seperti pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi rakyat di daerah tersebut. Amandemen kedua terhadap UUD 1945 dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan penting, antara lain 1. Menguatkan sistem demokrasi. 2. Amandemen ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia agar lebih demokratis dan akuntabel. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan lebih jelas mengenai pemilihan umum atau pemilu, serta pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat. 3. Pembagian kekuasaan yang lebih jelas. 4. Sebelum amandemen, hubungan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih sangat tidak seimbang. Amandemen kedua memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga negara, termasuk penguatan peran DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, serta pembentukan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang lebih berfungsi sebagai lembaga legislatif daripada lembaga yang memiliki kewenangan memilih presiden.
5. Meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. 6. Salah satu fokus amandemen adalah memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dan memastikan bahwa konstitusi mendukung prinsip-prinsip HAM seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta hak atas pendidikan dan kesehatan. 7. Penyempurnaan sistem pemilihan presiden. 8. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah. Dalam amandemen kedua, pemilihan presiden diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, yang dianggap lebih mencerminkan kehendak rakyat dan prinsip demokrasi. 9. Mengatur otonomi daerah. 10. Amandemen kedua memperkuat otonomi daerah dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan daerah sesuai dengan aspirasi lokal, mengingat adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Proses amandemen dimulai pada tahun 1999 melalui sidang umum MPR yang pertama. Pasca reformasi, proses ini berlangsung dalam beberapa tahapan dengan menghasilkan 4 amandemen yang dilakukan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen kedua yang diselesaikan pada tahun 2000 menjadi salah satu yang paling signifikan karena membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan pengaturan kekuasaan negara secara keseluruhan. Amandemen kedua menghasilkan beberapa perubahan penting dalam UUD 1945, antara lainnya: pertama, pasal 1 ayat 2 yang mengubah konsep kedaulatan dari kedaulatan berada di tangan MPR menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga itu penguatan sistem peradilan dengan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta penguatan hak-hak asasi manusia. Yang keempat, penyusunan ulang struktur MPR yang lebih fokus pada peran legislatif dan mengurangi peran MPR dalam memilih presiden. Amandemen kedua terhadap UUD 1945 memberikan dampak besar dalam perkembangan politik Indonesia. Beberapa dampaknya antara lain: 1. Penguatan demokrasi. Dengan pemilihan presiden langsung dan pengaturan yang lebih jelas mengenai sistem pemerintahan, Indonesia semakin dekat dengan prinsip-prinsip demokrasi. 2. Kemandirian lembaga negara. Pembagian kekuasaan yang lebih jelas mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Otonomi daerah. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah semakin jelas, memberi kebebasan lebih besar bagi daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Secara keseluruhan, amandemen kedua UUD 1945 merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta lebih menghargai hak asasi manusia. Kesimpulan UUD 1945 hasil amandemen kedua. Amandemen kedua UUD 1945 memperkuat desentralisasi dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, meningkatkan partisipasi demokrasi. Perlindungan hak asasi manusia juga diperkuat dengan menjamin hak hidup, kebebasan beragama, pendidikan, serta perlindungan dari diskriminasi dan penyiksaan. Selain itu, Presiden diberi kewenangan untuk mengeluarkan per-PPU dalam keadaan darurat dengan persetujuan DPR. Amandemen ini juga menegaskan ketentuan mengenai kewarganegaraan dan hak-haknya, menciptakan dasar hukum yang jelas bagi setiap warga negara. Secara keseluruhan, amandemen bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang lebih demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Sekian, terima kasih kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.